nama saya Ida Ayu Nyaman Cantini. Saya bekerja di SD Negeri Sri Sihan. Saya akan bercerita sebuah dongeng singkat yang berjudul Buah dari Kesabaran. Diceritakan di sebuah hutan. Ada seekor rusa yang sedang termenung. Menurut berita yang ia dengar, di seberang sungai itu terdapat banyak sekali makanan. Sedangkan di hutan yang ia tinggali selama ini, makanan sudah habis. Ia pun berpikir, bagaimana dengan tubuhnya yang kecil? Dia akan berenang melewati sungai agar bisa sampai ke seberang sana. Bisa-bisa tubuhnya yang kecil itu akan tenggelam sebelum sampai di seberang sana. Saat ia sedang berpikir dan termenung, tiba-tiba dari arah belakang muncul kerbau yang sedang berlari kencang. Hai, rusa, apa yang kamu lakukan di sini? Kenapa kamu termenung seperti itu? Ayo segera. Kita harus segera menyeberangi sungai ini karena di sana banyak makanan. Perutku sudah lapar sekali. Terlihat kerbau yang sudah tidak sabar untuk menyeberangi sungai itu. Belum juga si rusa menjawab kata-kata dari si kerbau. Tiba-tiba si kerbau yang berpikir dengan tubuhnya yang besar, ia tidak akan mungkin tenggelam di sungai itu. Langsung saja dengan tidak sabarnya, si kerbau menceburkan dirinya ke sungai. Jebur. Dan apa yang terjadi? Begitu si kerbau cebur ke sungai, hop! Buaya-buaya langsung menyergap tubuh si kerbau. Rusa yang melihat kerbau tenggelam dan dimakan oleh para buaya terkejut dan berlari sekencang-kencangnya. Ia pun menuju aliran sungai yang lain. Lalu ia kembali berpikir di seberang sungai yang lain. Si rusa berpikir, bagaimana caranya agar ia tidak tenggelam seperti yang terjadi pada kerbau. Saat ia sedang berpikir, tiba-tiba dari arah belakang muncul kelinci.
berlari dengan kencang dan tiba-tiba berhenti dan menyapa si rusa. "Hai rusa, apa yang kamu lakukan di sini? Ayo, aku mendapat kabar bahwa di seberang sana ada banyak sekali makanan. Bagaimana kalau kita menyeberang ke sana?" Lalu rusa menjawab, "Aku masih takut. Aku takut tenggelam karena aku tidak bisa berenang. Dan tubuhku yang kecil ini, aku takut hanyut." Tetapi si kelinci dengan sombongnya karena merasa badannya lincah, ia pun menceburkan dirinya ke sungai. Ia menganggap bahwa tubuhnya tidak akan tenggelam. Lalu, apa yang terjadi? Tiba-tiba air yang deras menghanyutkan si kelinci, menenggelamkan ia di aliran sungai yang deras itu. Kembali si rusa terkejut dan ketakutan. "Bagaimana ini? Dua temanku sudah mati. Yang satu tenggelam. Oh, kerbau yang malang. Dengan tubuhnya yang besar, ia tenggelam dan dimakan oleh buaya-buaya. Sedangkan si kelinci yang tubuhnya begitu gesit, aku kira ia bisa menyeberang. Ternyata air yang deras juga menghanyutkannya, menenggelamkannya pula. Bagaimana dengan diriku?" Tiba-tiba si rusa berpikir, "Wah, iya, aku harus menemukan sebuah jembatan. Aku pasti akan selamat jika aku melewati jembatan. Dan aku tidak mungkin tenggelam." Saat ia berpikir seperti itu, tiba-tiba kaki si rusa tersandung oleh sebuah pohon pisang yang telah mati. Lalu, dengan girangnya si rusa memindahkan batang pohon pisang itu dengan hati-hati sekali. Si rusa memindahkan batang itu ke tengah-tengah sungai dan menjadikannya sebagai jembatan. Hore, senang sekali. Akhirnya aku bisa melewati sungai ini dengan melewati jembatan buatanku. Hore, senang sekali. Lalu si rusa melewati jembatan itu dengan hati-hati dan hati yang gembira. Akhirnya aku bisa lewat. Akhirnya aku bisa melewati sungai ini. Hore! Senang sekali rasa dan bahagia sekali si rusa bisa sampai di seberang sana. Dan ia bisa menikmati makanan yang begitu banyak. Dan juga ia bisa sampai dengan selamat. Nah, itulah akhir cerita dari dongeng singkat yang berjudul Buah dari Kesabaran. Hikmah yang bisa kita peroleh dan kita petik dari dongeng singkat yang berjudul Buah dari Kesabaran adalah kawan. Orang yang sabar disayang Tuhan, dan orang yang sabar akan mendapatkan pahala dan juga kebahagiaan.
Terima kasih.